Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian dan para netizen yang budiman, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, beliau menulis menanggapi apa yang disampaikan oleh para habaib, di mana para habaib sering mengungkapkan narasi bahwa nasab para habaib Ba'alwi sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jika di siang hari dalam keadaan matahari terang benderang ada orang yang tidak bisa melihat, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak buta, maka ia sedang sakit mata. Kan begitu tuh yang sering disampaikan oleh mereka. Jadi mereka mengklaim bahwasanya silsilah nasab mereka itu bagaikan matahari yang terang benderang. Jadi kalau ada orang yang nggak yakin, nggak tahu, dan masih meragukan, berarti dia itu buta mata dan buta hatinya, mungkin begitu ya. Kemudian dalam makalah ini beliau juga menanggapi ungkapan itu dengan tulisan bahwasanya bagi penulis, jadi bagi Kaimat itu nasabnya Ba'alwi ini bagaikan padang Sahara di malam likuran gitu ya, yang mana tidak ada bulan dan tidak ada bintang. Jadi kalau ada orang yang melihat adanya bulan dan bintang di malam likuran di padang Sahara, itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya mereka itu bermimpi melihat bulan dan bintang di malam likuran, atau bagaikan katak dalam tempurung yang diberi lampu 150 watt. Nah begitu tuh. Nah, kemudian beliau menceritakan tentang keterputusan riwayat nasab Ba'alwi 550 tahun, selama 550 tahun. Begitu. Akan tetapi kita tidak akan mengulas ke belakang, di mana itu sudah sering kita sampaikan ya, tentang keterputusan riwayat Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab para ahli nasab. Tapi kita akan fokus kepada hujah daripada Kiai Imad di dalam membalas orang-orang atau menolak orang-orang yang selalu membanding-bandingkan antara Kiai Imad dengan ulama-ulama yang terdahulu gitu ya. Sehingga di sini Kiai Imad kayaknya perlu untuk menyampaikan dengan beberapa detail kesimpulan dari beliau. Seperti contoh misalkan Habib Ali Asyakran itu yang pertama kali yang menyebutkan nama Ubaidillah dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah yang bersumber dari kitabnya Al-Jundi, di mana Al-Jundi itu menulis riwayat silsilah nasab daripada keluarga Jadid bin Abdullah. Kemudian diasumsikan oleh Habib Ali Asyakran antara Abdullah yang tertulis dalam kitab Al-Jundi dengan apa yang masyhur dari kalangan keluarga Ba'alwi bahwasanya luhurnya adalah Ubaid, antara Ubaid dengan Abdullah itu satu orang. Nah, ini asumsi daripada Habib Ali Asyakran. Nah, kemudian kenapa Syekh Yusuf An-Nabhani ini menyebutkan nasab Ba'alwi dan memujinya? Gitu loh. Nah, ternyata kata Kiai Imad, setelah beliau teliti, beliau telaah di dalam kitab Riyadul Jannah fi Adhkaril Quran was Sunnah, dia memuji nasab Ba'alwi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji, gitu loh. Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang detail tentang nasab Ba'alwi, atau karena hal lain, misal karena ia punya guru, teman, atau kolega dari kalangan Ba'alwi. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata memang Syekh Yusuf An-Nabhani ini salah satunya bukan seorang pentahqiq ya. Beliau ini adalah seorang tokoh sufi dan juga seorang qadhi. Jadi tidak punya otoritas di bidang mentahqiq nasab atau mengisbat nasab. Nah, beliau ini banyak bergaul dengan keluarga Ba'alwi gitu loh, dan sering bertukar surat dengan kalangan Ba'alwi, bahkan sering membaca kitab-kitabnya Ba'alwi. Sehingga dari kesalehan beliau ya berteman dengan kalangan Ba'alwi, di mana kalangan Ba'alwi itu menurut beliau banyak orang solehnya, banyak orang alimnya, dan juga banyak orang-orang yang terpandang dari kalangan Ba'alwi. Jadi akhirnya beliau itu meyakini berdasarkan
pergaulan beliau dan pandangan beliau, dengan husnudzonnya beliau menulis dan memuji nasab Ba'alwi dalam kitabnya. Nah, seperti ini bermasalah kalau dijadikan hujjah untuk menguatkan keabsahan nasab Ba'alwi. Kenapa? Satu, permasalahannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini bukan seorang an-nasabah, bukan seorang ulama ahli nasab yang punya otoritas untuk mentahqiq atau mengisbat nasab. Kemudian yang kedua, beliau tidak menelaah atau meneliti nasab-nasab Ba'alwi sebelum beliau memberikan pujian. Makanya Kiai Imad itu berasumsi bahwasanya kalau Syekh Yusuf An-Nabhani saja itu memuji dalam rangka berhusnudzon karena banyak bergaul dengan orang-orang dari kalangan Ba'alwi yang alim, soleh, dan terpandang, maka tidak bisa disalahkan juga apabila ada orang yang meragukan atau menganggap batil nasabnya Ba'alwi karena melihat oknum-oknum dari kalangan Ba'alwi itu yang akhlaknya tidak baik, keilmuannya tidak stabil, dan juga tidak bisa mencerminkan kesalehan hidup. Mungkin begitu, gitu ya. Ini yang saya tangkap dari tulisan makalah terbarunya Kiai Imad, gitu loh. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini yang sering disebut-sebut oleh para konten kreator yang kontra terhadap tesis ilmiahnya Kiai Imad, sehingga membanding-bandingkan, gitu loh. Oh, Ibnu Hajar saja itu menyebutkan nasab Ba'alwi loh. Artinya beliau itu mengisbat nasab Ba'alwi karena Ibnu Hajar ini memang salah satu ulama an-nasabah, gitu loh ya, ulama pengisbat atau pentahqiq nasab, gitu ya. Tapi ternyata menurut penelitian Kiai Imad, Ibnu Hajar Al-Haytami ini menuliskan nasab Ba'alwi ini bukan dalam rangka mentahqiq atau mengisbat nasabnya, tapi beliau bercerita sendiri, gitu loh ya, di dalam kitab Ats-Tsabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 212 sampai 213 itu beliau bercerita bahwasanya beliau itu mendapat sanad lubsul khirqah yang dimilikinya dari Imam Abu Bakar Al-Idrus, gurunya, di mana sanad itu bertaut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ar-Rifai, Asy-Syahrawardi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab itu pula Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus bahwasanya Syekh Abu Bakar Al-Idrus ini beliau mengijazahkan lubsul khirqah kepada Ibnu Hajar yang sanadnya bersambung dari ayahnya, kemudian ke kakeknya, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dari sini maka Kiai Imad mengambil pemahaman bahwasanya Ibnu Hajar menulis nasab Ba'alwi dalam kitabnya itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi dalam rangka menceritakan sanad thariqah lubsul khirqahnya yang diambil dari gurunya Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Nah, ini terbantahkan lagi nih dari penelitian Kiai Imad, gitu ya, dimana selama ini pernyataan Ibnu Hajar tentang nasab Ba'alwi dalam kitabnya itu dijadikan sebagai hujjah untuk menguatkan nasab Ba'alwi, gitu loh. Nah, ternyata penulisan itu bukan dalam rangka mengisbat, tapi dalam rangka menulis sanad thariqah dari lubsul khirqahnya, ya, yang dia dapatkan ijazahnya dari Syekh dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus, begitu. Kemudian Syekh Murtado Az-Zabidi. Nah, ini yang menulis kitab Ar-Raudul Jali. Nah, menurut penelitian Kiai Imad, ya toh, Syekh Murtado Az-Zabidi itu menulis di dalam kitab Ar-Raudul Jali, gitu loh ya, bahwasanya beliau itu memang diminta oleh salah seorang gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Lihat halaman ke-13 dalam kitab Ar-Raudul Jali. Dan beliau menulis itu ketika berumur 20 tahun atas perintah gurunya. Lihat di halaman 12, gitu loh ya. Nah, kemudian Syekh Arif Abdul Ghani, seorang muhakkik kitab Ar-Raudul Jali, beliau menyebutkan bahwasanya, ya toh, gurunya itu Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus itu datang menemui Az-Zabidi Taif, datang menemui
Az-Zabidi di Taif pada tahun 1166 dan tinggal di sana bersama Az-Zabidi selama 6 bulan. Lihat halaman ke-16 dari kitab Ar-Raudhul Jali. Nah, artinya menurut Kyai Imad ya, dalam penelitiannya di kitab Ar-Raudhul Jali itu, Habib Mustafa ini datang menemui muridnya, yaitu Az-Zabidi, kemudian meminta muridnya yang waktu itu masih usia 20 tahun untuk menulis sanad silsilahnya keluarga Bani Alwi. Nah, kemudian ditulislah oleh Az-Zabidi atas perintah gurunya. Nah, maka jadilah kitab Ar-Raudhul Jali. Jadi penulisan kitab Ar-Raudhul Jali ini ya, itu adalah imla daripada Syekh Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus ya. Dan saat itu Syekh Murtado Az-Zabidi masih usia 20 tahun. Mungkin usia 20 tahun ini dianggap oleh para ulama ya belum mempunyai kredibilitas di bidang pentahkik atau pengisbat nasab, karena biasanya pentahkik dan pengisbat itu usianya 40 tahun, begitu mungkin ya. Nah kemudian Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Nah, ini yang paling heboh barusan ya, karena Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini kita ingat dulu ada kitab namanya Asy-Syajaratul Mubarakah yang dijadikan salah satu kitab referensi dalam riset ilmiahnya Kyai Imad, di mana kitab itu ditolak oleh kalangan para habaib karena dianggap bahwa itu kitab Syiah, gitu ya. Kenapa? Karena salah satu mentahkiknya adalah Syekh Mahdi Ar-Raja'i, di mana Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini adalah salah satu tokoh ulama sufi kontemporer yang ada di Iran sampai saat ini masih hidup. Nah, kemudian setelah ditolak dengan alasan ini kitab Syiah karena ada pentahkik yang bernama Syekh Mahdi Ar-Raja'i, tiba-tiba baru-baru ini ya ada sekelompok kaum para habaib ini yang meminta surat resmi ya, pengakuan dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i bahwasanya Ubaidillah itu adalah salah satu putra dari Ahmad bin Isa. Nah, ini kan lucu ya. Awalnya ditolak kitab Syajarah Mubarakah karena alasan ada nama Syekh Mahdi Ar-Raja'i, tapi kemudian beliau meminta pengakuan resmi dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Nah, ini bisa dikatakan menjilat ludah sendiri, begitu ya kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, artinya Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini ya menulis pernyataannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan catatan gurunya Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi, di mana beliau bekerja di yayasan nasab yang didirikan oleh Syekh Mahdi Al-Mar'ashi tadi, gitu loh. Nah, beliau menulis itu berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan daripada gurunya. Ternyata Syekh Mar'ashi ini punya guru dari kalangan Ba'alwi juga, gitu loh ya. Nah, makanya akhirnya ditulis, tapi tidak ditulis di dalam matannya, di dalam footnote-nya, gitu loh. Nah, yang perlu kita ketahui adalah siapa sih Syekh Mar'ashi ini? Syekh Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Sihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah salah seorang murid Habib keturunan Ba'alwi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, ya, pengarang kitab Atsbul Jamil. Nah, ini akhirnya kembali ke pernyataan Kyai Imad yang awal itu. Orang-orang yang menyebut nama Ubaidillah sebagai salah satu putra dari Ahmad bin Isa, itu kalau bukan dari kalangan keluarganya, tentunya dari kalangan kolega dan muridnya. Nah, ternyata Syekh Mar'ashi ini adalah muridnya, gitu ya. Nah, sama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, selain beliau punya kolega dari kalangan Ba'alwi, juga punya dua guru dari kalangan Ba'alwi, gitu loh. Nah, sehingga beliau itu menelaah dari mana Syekh Mar'ashi ini. Ternyata beliau mengambil sanad nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa itu dari gurunya, yaitu Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami. Itu pun ditulis di abad ke berapa nih ya, 1350 Hijriah. Berarti ini sekitar abad ke-14 ya, gitu loh. Artinya lebih junior daripada Syekh Murtado Az-Zabidi, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu
ada bantahan dari Kiai Imad tentang tuduhan di mana Kiai Imad itu dianggap riset ilmiahnya itu menyalahi kaidah ilmu nasab. Ya, artinya beliau dianggap membuat kaidah sendiri, ngarang-ngarang sendiri gitu. Nah, beliau membantah bahwasanya beliau justru sesuai dengan standar keilmuan di dalam disiplin ilmu nasab gitu loh, ya. Nah, beliau ini mengutip dari pernyataan dalam kitab Al-Ifadhah, ya. Kitab Al-Ifadhah ini ditulis oleh Sayyid Ibrahim bin Mansur, ya, di mana beliau itu menyatakan bahwasanya adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang belakangan dari kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar, adalah karena kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Nah, jadi mengambil referensi dari kitab yang lebih tua itu ada sanadnya gitu loh, bukan membuat-buat sendiri. Memang untuk menentukan kebenaran nasab yang tertulis dalam silsilah itu kita harus merujuk kepada kitab primer. Kitab primer itu apa? Kitab yang ditulis sezaman dengan orang yang diceritakan, atau kitab yang ditulis ya tidak sezaman dengan orang yang diceritakan, tapi zamannya itu tidak terlampau jauh. Nah, berbeda dengan polemik ini, di mana nasabnya Ba'alwi itu baru ditemukan pada abad ke-8. Sementara abad ke-8 ke masa hidupnya Alwi bin Ubaidillah bin Isa al-Muhajir itu, bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu jaraknya 550 tahun gitu loh. Jadi terlalu lama gitu ya. Nah, kira-kira begitu gitu loh. Nah, terakhir beliau mengatakan, perhatikan Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Makkah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini. Ini menyimpulkan berdasarkan kitab-kitab yang tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus. Padahal kaum Tabariyah dikenal pada abad ke-14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadhah, ya, sudah menyeluruh gitu loh. Bahkan sebagian ulama, misalkan Qadhi Ja'far Libani Makki, menyatakan ia telah qatl sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lihat di kitab Al-Hadis Syujun halaman ke-94. Tetapi ketika diteliti, ternyata kemasyhuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua. Bahkan kaum Tabariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW pada abad ke-9. Sementara pada abad ke-5, 6, 7, 8 nasab ini majhul. Sama peristiwanya seperti nasab Ba'alwi. Jadi begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya sampai detik ini masih belum ada argumentasi yang bisa mengungguli dari riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, gitulah ya. Ternyata memang alasan-alasan para ulama-ulama itu menyebutkan nasabnya Ba'alwi itu bukan dalam rangka mengisbat keabsahan nasab Bani Alwi, bukan di situ letaknya ya, tapi dalam rangka apa? Menyebutkan sanad seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian Az-Zabidi juga itu atas permintaan gurunya. Sementara saat itu dia umur 20 tahun belum mempunyai kredibilitas sebagai pentahqiq atau pengisbat nasab. Adapun Salim An-Nabhani, ya, Syekh Yusuf An-Nabhani, itu beliau hanya berhusnudzon gitu loh. Hanya berhusnudzon, berangkat dari husnudzon, karena beliau ini seorang ahli sufi dan bukan seorang pentahqiq nasab atau pengisbat nasab. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.